Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah dengan NIM 226121025. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di UTS Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Mahfudi MPD. Berikut ini adalah tampilan soal secara keseluruhan. Untuk soal yang pertama, tanggapan saya mengenai statement tuduhan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil jeplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi dikarenakan adanya beberapa ajaran yang sama. Nah, untuk poin yang pertama yaitu Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Konsep penciptaan dalam Islam dan Yahudi memang memiliki kesamaan. Tapi ini tidak berarti bahwa Islam menjiplak ajaran dari agama Yahudi karena dalam Al-Quran sudah terbukti di Quran Surat Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3, dan Al-Furqan ayat 2. Seperti pada gambar berikut. Untuk poin yang kedua, ada satu hari yang suci dalam sepekan, yaitu hari Sabtu bagi umat Yahudi dan hari Jumat bagi umat Islam. Hari Jumat adalah hari suci dalam Islam yang merupakan hari untuk beribadah dan berkumpul dengan umat Islam lainnya. Ini berbeda dengan hari Sabtu dalam agama Yahudi. Buktinya terdapat di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10 seperti pada gambar berikut. Untuk poin yang ketiga yaitu ada sekitar 14 kosakata yang ada dalam Al-Quran yang merupakan kosakata yang hanya ada dalam kitab orang Yahudi. Nah, kosakata dalam Al-Quran memiliki kesamaan dengan bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Tapi ini tidak berarti bahwa Al-Quran adalah hasil jiplakan. Bahasa dan budaya itu memang saling mempengaruhi dan banyak istilah dalam tradisi keagamaan yang mungkin memiliki akar yang sama. Di sini saya menemukan jurnal studi pemikiran Abraham Jaeger tentang Al-Quran, studi atas akulturasi linguistik, doktrin, dan kisah dalam Al-Quran dari tradisi Yahudi. Menurut Abraham Jaeger, ada beberapa kata dalam Al-Quran yang diadopsi dari bahasa Ibrani. Ada 14 seperti pada gambar berikut. Namun, Syed Muhammad Nauqib Al-Attas mengkritik pernyataan ini dengan mengatakan bahwa makna dari kosakata tersebut tidak harus dimaknai sesuai dengan kosakata asal atau sumber asal. Dalam Al-Quran memang kata-kata tersebut digunakan, tetapi dengan makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Contohnya, kata tabut dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 248 merujuk pada tabut yang dibawa oleh Nabi Musa. Sedangkan dalam kitab Yahudi, tabut tersebut memiliki makna yang berbeda. Oleh karena itu, sangat mungkin adanya akulturasi bahasa, tradisi, dan budaya agama lain dengan Islam sebagai agama yang datang kemudian. Walaupun demikian, hal ini tidak bisa dikatakan merubah keautentitasan Al-Quran atau doktrin Islam, karena Islam datang bukan sebagai opposition atau penentang, namun sebagai completing atau penyempurnaan bagi agama-agama sebelumnya. Memasuki poin yang keempat, Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan disinyalir belajar ajaran Yahudi dengan para pemuka agamanya yang kemudian dimodifikasi menjadi agama Islam. Nabi Muhammad memang berdagang ke Syam, tapi ini tidak berarti bahwa ia belajar dan mengadopsi ajaran Yahudi. Sebagai seorang nabi, beliau menerima wahyu dari Allah yang membimbingnya dalam menyampaikan ajaran Islam. Buktinya tertuang dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 158, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, implementasi dan metodologi dalam masalah suami dan istri berdasarkan narasi tersebut adalah yang pertama, metodenya yaitu problem solving atau pemecahan masalah dapat digunakan untuk menganalisis situasi, mencari alternatif, dan merencanakan langkah-langkah untuk mendapatkan air kelapa muda. Untuk metodologinya, di sini ada yang pertama identifikasi masalah, yaitu memahami bahwa
Istri menginginkan air kelapa muda, di mana pemahaman tersebut seharusnya dilakukan oleh sang suami. Yang kedua yaitu pengumpulan informasi, yaitu mencari tahu tentang pohon kelapa yang dimiliki tetangga dan cara untuk mendapatkan buahnya. Apakah misal dengan dipanjat atau menggunakan galah atau dengan bantuan hewan seperti monyet. Selanjutnya yaitu alternatif solusi, yaitu mencari cara untuk mendapatkan izin dari tetangga atau mencari alternatif lain, misalnya dengan mencari buah kelapa muda itu di desa sebelah atau di tempat-tempat yang sekiranya menjual buah tersebut. Nah, untuk implementasinya yaitu melakukan tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan kelapa muda atau bahasa singkatnya yaitu aksi nyata. Yang terakhir yaitu evaluasi. Setelah mendapatkan kelapa muda, apakah tindakan tersebut berhasil memenuhi keinginan istri atau tidak? Memasuki soal yang ketiga atau soal yang terakhir, bagaimana peta konsep MSI dan apakah mungkin Islam disebut sebagai pengetahuan dan bagaimana aspek pendukung statement tersebut? Untuk peta konsepnya, definisi dari metodologi studi Islam adalah prosedur untuk mempelajari Islam secara menyeluruh dan tepat, sehingga dapat mengubah pemahaman mahasiswa atau masyarakat Muslim menjadi lebih luas dan bisa menghargai orang lain dengan sikap moderat. Berikut beberapa aspeknya yaitu teologi, yaitu studi tentang keyakinan dan ajaran Islam, hukum Islam, yaitu analisis tentang syariah dan aplikasinya dalam kehidupan, sejarah, yaitu penelitian tentang perkembangan Islam dari masa ke masa. Lalu ada sosiologi, yaitu memahami interaksi antara Islam dan masyarakat. Untuk pertanyaan, apakah Islam bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan? Jawabannya, mungkin iya, Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut. Ada aspek epistemologi, yaitu Islam memiliki metode untuk memperoleh pengetahuan melalui wahyu, akal, dan pengalaman. Yang kedua ada aspek ilmu pengetahuan. Banyak ajaran Islam yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seperti sains, matematika, dan etika yang dapat dipelajari dan diteliti secara sistematis. Selanjutnya ada aspek interdisipliner. Islam berinteraksi dengan berbagai disiplin ilmu, seperti filsafat, sejarah, sosiologi, dan itu semua menunjukkan bahwa Islam memang memiliki dimensi ilmiah yang sangat luas. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.